Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Kembali lagi dengan saya Ahmad Faisal. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal simulasi ujian sekolah matematika kelas 6. Kita lanjutkan dari pembahasan sebelumnya ya. Di video sebelumnya saya akan melanjutkan pada soal nomor 26. Hasil dari 80 dibagi min 10 dikali 12 dikurang min 20 adalah. Nah, jika kalian perhatikan pada soal nomor 26 di sini ada operasi hitung campuran bilangan bulat, di sini ada operasi hitung pembagian, kemudian ada operasi hitung perkalian dan ada operasi hitung pengurangan. Jadi materinya adalah materi operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, berikutnya dalam menyelesaikan operasi hitung campuran ada langkah-langkah dalam pengerjaannya. Yang pertama adalah dalam urutannya dalam pengerjaannya adalah yang pertama adalah dahulukan operasi hitung dalam tanda kurung. Yang kedua, operasi perkalian atau pembagian yang paling kiri, dan yang ketiga adalah operasi penjumlahan atau pengurangan yang paling kiri. Nah, jika kalian perhatikan dari operasi hitung pada soal nomor 26 itu ada pembagian, perkalian dan pengurangan. Nah, tentunya tidak ada tanda kurung ya, tidak ada operasi hitung yang di dalam kurung. Nah, seperti itu. Nah, karena tidak ada urutan nomor 1 tidak ada, maka selanjutnya di urutan ke nomor 2 yaitu operasi perkalian atau pembagian yang paling kiri. Nah, di situ ada operasi pembagian dan perkalian. Nah, yang paling kiri siapa? Yang paling kiri adalah operasi pembagian. Maka operasi pembagian yang lebih dulu kita kerjakan. Nah, di situ 80 dibagi min 10 ya. Di situ ada bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif. Nah, di sini ada aturannya dalam pengerjaan perkalian atau pembagian bilangan bulat. Nah, perkalian ini berlaku juga untuk operasi pembagian ya. Jadi bilangan positif dibagi bilangan positif akan menghasilkan bilangan positif. Seperti itu contohnya ya. Nah, untuk soal di nomor 26 pembagian itu kan 80 bilangannya bilangan positif, kemudian 10-nya negatif, berarti bilangan positif dibagi bilangan negatif. Nah, itu ada di poin kedua, akan menghasilkan bilangan negatif, berarti 80 dibagi min 10 hasilnya adalah min 8 ya, dikali 12 dikurang min 20. Selanjutnya operasi hitungnya tinggal perkalian dan pengurangannya ya, tinggal perkalian dan pengurangan. Nah, tentunya sesuai dengan urutan pengerjaan, maka perkalian lebih dulu yang harus dikerjakan. Berarti min 8 dikali 12. Min 8 dikali 12 berarti min 8 itu negatif, 12 itu positif, berarti negatif bilangan negatif dikali bilangan positif itu ada di poin ke-4 ya. Bilangan negatif dikali bilangan positif akan menghasilkan bilangan negatif, berarti 8 dikali 12 hasilnya 96 dan tandanya negatif ya, negatif 96. Berikutnya min 96 ini akan kita kurang dengan min 20. Nah, jika kalian perhatikan ada dua tanda operasi yang saling berdekatan, yaitu tanda negatif dengan tanda negatif itu saling berdekatan. Nah, itu ada aturan dalam perubahan tanda positif dan tanda negatif ya. Ini berlaku hanya tanda positif dan tanda negatif, tanda kurang dengan tanda tambah ya. Ini hanya berlaku hanya untuk tanda tambah dan tanda kurang, atau sebutannya tanda positif dan juga tanda negatif. Nah, untuk di soal ini itu ada tanda negatif dengan tanda negatif ya, kurang kemudian negatif 20, berarti dua tanda negatif yang saling berdekatan, maka tandanya atau operasi hitungnya diubah menjadi tanda positif ya, menjadi tanda positif. Jadi min 96 ditambah 20, min 96 ditambah 20, di mana sekarang operasi hitungnya menjadi operasi hitung penjumlahan ya. Penjumlahan bilangan bulat tentunya ada aturan pengerjaannya dalam penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat. Nah, kalian perhatikan dulu di sini 96 ini sifatnya negatif ya, sifatnya negatif. Kemudian untuk yang 20 ini sifatnya
positif karena di depan 20 itu ada tanda tambah, berarti dia menunjukkan bilangannya positif. Nah, bagaimana cara pengerjaan aturan pengerjaan bilangan penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat jika kedua bilangan tersebut berbeda sifat, yang satu negatif, yang satu positif. Nah, di sini saya akan tampilkan aturannya pengerjaan penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, jika kedua bilangan atau lebih bersifat sama, maka cara pengerjaannya dijumlah dan hasilnya bersifat mengikuti bilangan pada soal. Ya, misalkan kedua bilangannya sama-sama negatif, berarti cara kerjanya ditambah dan sifatnya negatif karena kedua bilangannya sama-sama negatif. Yang kedua, jika kedua bilangan atau lebih berlainan sifat, maka cara pengerjaannya dikurang dan hasil sifatnya mengikuti bilangan terbesar pada soal. Contoh seperti yang soal nomor 26 ini, min 96 ditambah 20, kan itu berlainan sifat ya, berarti cara kerjanya dikurang. 96 dikurang 20, hasilnya adalah 76. Nah, 76 ini sifatnya mengikuti sifat bilangan yang terbesar. Yang terbesar itu kan 96. Nah, 96 itu negatif, maka 76 ini sifatnya negatif. Berarti hasilnya adalah min 76. Paham ya untuk operasi hitung campuran bilangan bulat. Berikutnya soal nomor 27. Sebuah truk mengangkut bahan material seberat 5 ton berupa pasir, batu bata, dan batu kerikil. Jika berat pasir 25 kuintal dan batu bara 1.500 kg, maka berat batu kerikil yang diangkut truk tersebut adalah kilogram. Nah, di sini materinya adalah materi satuan berat karena di situ terdapat ton, kuintal, dan juga kilogram. Nah, berikutnya 5 ton ya, 5 ton itu terdiri dari pasir, batu bara, dan batu kerikil ya. Kemudian 25 kuintal ini adalah berat pasir. Kemudian 1.500 kg ini adalah berat batu bata. Berarti sisanya batu kerikil ya, Makanya yang ditanyakan adalah berat batu kerikil yang diangkut oleh truk tersebut. Di sini soalnya menjadi 5 ton dikurang 25 kuintal dikurang 1.500 kg. Nah, jika kalian perhatikan satuan beratnya itu berbeda, yang 1 ton, yang 1 kuintal, yang 1 kg. Nah, ton dan kuintal akan kita ubah ke bentuk satuan kilogram karena pada soal nomor 27 yang diminta adalah kilogram. Nah, berarti harus kita ubah nih ton sama kuintalnya. 1 ton itu sama dengan 1.000 kg. Kemudian 1 kuintal sama saja dengan 100 kg. Artinya 5 ton ini harus kita kalikan dengan 1.000. 5 kali 1.000 dalam kurung, kemudian dikurang 25 kali 100 ya, kuintal itu 100 kg. Kita beri tanda kurung, kemudian dikurang 1.500. 5 kali 1.000 5.000 dikurang 2.500 dikurang 1.500. Hasil akhirnya adalah 1.000. Maka berat batu kerikil yang diangkut oleh truk tersebut adalah 1.000 kg. Begitu ya. Berikutnya soal nomor 28. Nah, untuk soal nomor 28 ini berkaitan dengan materi kecepatan. Nah, sebelumnya kita tuliskan dulu apa yang sudah diketahui pada soal nomor 28. Yang pertama adalah jaraknya. Ya, jaraknya itu 130 km. Kemudian waktunya yang sudah diketahui yaitu dari berangkat sampai tiba, yaitu berarti kan waktunya yang sudah diketahui kan, berarti 09.40 sampai 11.40. Nah, berarti yang ditanyakan adalah kecepatan ya, kecepatan dengan rumusnya jarak dibagi waktu. Nah, kecepatan di sini satuannya sudah ditentukan yaitu harus berupa kilometer per jam ya. Kecepatannya harus satuannya dengan kilometer per jam. Nah, tadi apa yang sudah kita ketahui, jaraknya mempunyai satuan kilometer, sudah sama. Nah, tinggal waktunya nih. Tinggal waktunya kita harus mengubah dulu waktu keberangkatan sampai waktu tiba dengan lama perjalanan. Jadi dari 09.40 sampai 11.40 itu berapa lama?
perjalanannya. Tinggal kalian kurang saja 11.40 dikurang 09.40 ya. 40 menit dikurang 40 menit hasilnya 0. Kemudian 11 dikurang 9 hasilnya 02. Berarti lama perjalanannya adalah 2 jam. Nah, di situ satuannya berupa jam, berarti sudah sama dengan soal yang sudah ditentukan, yaitu berupa satuan kilometer per jam. Nah, kalau sudah sama, tidak ada satuan yang harus kita ubah, berarti langsung masuk saja ke rumusnya. Kita masukkan nilai-nilainya, yaitu jaraknya 130 km dibagi waktunya 2 jam. 130 dibagi 2 hasilnya adalah 65 km per jam. Itu untuk kecepatan bus yang berangkat dari Kediri ke Surabaya dengan jarak 130 km dan dalam waktu tempuhnya 2 jam. Kemudian soal berikutnya nomor 29. Jika panjang sisi persegi 48 cm, maka kelilingnya adalah, nah di sini materinya terkait dengan keliling persegi, di mana rumus keliling perseginya adalah 4 dikali sisi. Nah, di sini di sisinya sudah diketahui, yaitu sepanjang 48 cm. Artinya sudah dapat kita selesaikan, kita kerjakan. 4 dikali 48 itu hasilnya adalah 192 cm untuk keliling perseginya. Oke, berikutnya soal nomor 30. Nomor 30 ini berkaitan dengan lingkaran, lebih tepatnya adalah luas lingkarannya. Kemudian untuk rumus lingkarannya ya, luas lingkarannya yaitu pi dikali r pangkat 2, di mana pi sudah ditentukan nilainya yaitu 22/7. Artinya baik diameter ataupun jari-jarinya yaitu berupa kelipatan 7. Nah, kemudian kalian perhatikan 28 cm itu merupakan panjang diameter ya. Nah, berhubung luas lingkaran menggunakan jari-jari, maka 28 ini harus kita bagi 2 ya untuk mencari jari-jarinya, karena jari-jari itu adalah setengah dari diameternya. Berarti 28 dibagi 2 hasilnya 14 cm. Nah, sekarang kita masukkan angkanya ke dalam rumusnya, di mana pi nilainya 22/7 dikali r pangkat 2, berarti 14 dikali 14. Nah, salah satu angka 14-nya kita coret saja dengan angka 7. 14 bagi 7 hasilnya 2. Nah, tinggal kalian kalikan 22 kali 14 dikali 2. Nah, 22 kali 14 itu hasilnya 308, kemudian dikali 2, maka hasilnya adalah 616 cm persegi untuk luas lingkarannya. Nah, mungkin ini saja pembahasan video kali ini, hanya nomornya sampai 26 sampai dengan 35 soal saja. Untuk nomor-nomor yang lainnya saya akan bahas lagi di video berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.